Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Tara. Kali ini kita akan melanjutkan segmen baper, yaitu bahas pemikiran. Di mana kali ini saya berkesempatan untuk mengulas buku dari Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. Oke, kali ini kita akan membahas buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini ditulis dengan pertimbangan pribadi beliau gitu ya, sebagai seorang praktisi periklanan yang bekerja di perusahaan dan biro iklan besar multinasional dan sangat cukup terpandang di bidangnya. Jadi buku ini berangkat dari keresahan penulis yang di kehidupannya banyak merasakan hal-hal yang berkaitan dengan emosi negatifnya gitu ya, seperti cemas, seperti rasa depresif gitu. Kemudian ia pun mengunjungi psikolog gitu, dan diberikan oleh psikolog itu obat gitu. Dalam perjalanan penyembuhan depresi ini, kemudian penulis menemukan pemikiran-pemikiran dalam buku Stoa yang pada akhirnya diterjemahkan oleh penulis menjadi filosofi teras. Baiklah, kita langsung saja mengulas buku tersebut. Kita mulai dari covernya ini. Covernya menurut saya memberikan kesan bahwa sejauh buku-buku filsafat yang saya baca, di cover buku ini memberikan saya kesan bahwa filsafat itu menjadi sangat kekinian gitu, menjadi sangat praktis dan ringan gitu ya. Tidak seperti buku-buku filsafat lainnya yang terkesan abstrak, kemudian berat ataupun teknis gitu. Jadi buku ini diterbitkan pertama kali di tahun 2018 oleh penerbit buku Kompas. Kemudian tebalnya sekitar 290 halaman. Sekitar 300 tahun sebelum Masehi, seseorang bernama Zeno yang membawa kapal lautnya yang berisi dagangan barang-barang mahal. Yang kemudian kapal ini karam di tengah laut, lalu si Zeno ini pun terdampar dan luntang-lantung ke di sebuah kota bernama Athena. Jadi selama di Athena ini hidup Zeno begitu luntang-lantung, lalu kemudian memikirkan bagaimana barang dagangan yang mahal tadi itu karam, lalu membuat dia pada akhirnya mengunjungi sebuah toko buku dan bertemu dengan seorang guru bernama Krates. Lalu kemudian ia mulai belajar filsafat bersama Krates dan filsuf-filsuf lainnya. Sampai pada akhirnya si Zeno ini pun mengajari filosofinya sendiri. Jadi ketika dia mengajarkan filosofi ini, dia mengajar di sebuah teras berpilar begitu ya, yang di dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Sejak saat itulah kemudian para pengikut Zeno ini dinamakan kaum Stoa gitu, disebut kaum Stoa gitu. Lalu untuk diketahui juga Stoa ini punya sekali banyak pengikut ya setelah Zeno ya. Ada beberapa filsuf lainnya seperti Seneca gitu, kemudian Epictetus, kemudian seorang kaisar yang bernama Marcus Aurelius gitu. Jadi dari pengikut Stoa ini mengindikasikan bahwa filsafat Stoa ini adalah filsafat yang kemudian digandrungi oleh berbagai macam
latar belakang profesi ya. Jadi tidak ada batasan antara kaum yang berada di atas gitu, dalam artian seperti Aurelius tadi sebagai seorang raja dan Epictetus seorang budak gitu. Jadi filsafat ini sangat relevan baik di kalangan raja-raja maupun di kalangan orang biasa seperti Epictetus gitu. Yang ingin dicapai oleh Stoa ini ada beberapa poinnya gitu ya. Yang pertama, Stoa ini ingin mengajarkan hidup gitu ya, yang bebas dari energi negatif dan mencapai ketentraman hidup. Menurut orang-orang Stoa, ketentraman hidup ini hanya bisa diraih dengan fokus pada diri dan hal-hal yang bisa dikendalikan gitu. Jadi menurut orang-orang Stoa gitu ya, kita akan mencapai ketentraman hidup itu hanya dengan cara berfokus pada diri kita dan hal-hal yang sekiranya bisa kita kendalikan. Yang kedua, hidup mengasah virtu. Virtu ini bisa diartikan sebagai kebajikan atau keutamaan gitu dalam hidup. Nah, di dalam mengasah virtu ini ada 4 poin kebajikan ya, menurut Stoa itu. Yang pertama, kebijaksanaan atau wisdom. Kebijaksanaan atau wisdom ini yaitu gimana kemampuan kita untuk mengambil sikap atau keputusan bahkan ketika dalam hal tersulit pun gitu. Jadi terhadap kondisi sulit apapun kita dipaksa untuk mengambil sikap atau keputusan yang baik. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini di mana kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain itu secara adil dan benar. Jadi kita tidak boleh hidup dengan mencurangi orang lain. Kemudian yang ketiga, keberanian atau courage gitu. Jadi keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk berbuat yang benar dan berpegang pada prinsip-prinsip yang benar itu. Kemudian yang keempat terakhir adalah poin kebajikan menahan diri atau temperance itu ini semacam disiplin untuk bagaimana kita menyederhanakan diri itu ya. Kemudian disiplin untuk bagaimana kita mengontrol diri atau nafsu ataupun emosi ataupun secara lebih luas tentang sesuatu yang bersifat negatif ini atau emosi-emosi negatif ini. Ada satu prinsip utama stoicisme yang juga menjadi prinsip yang fundamental ya di dalam ajaran stoicisme ini. Jadi kita itu adalah diajarkan untuk in accordance with nature itu. Jadi artinya bahwa kita itu harus hidup selaras dengan alam. Jadi dalam stoicisme ini alam atau nature ini pada konteks manusia itu harus ditekankan bahwa manusia ini memiliki akal gitu ya. Jadi akal adalah perangkat utama yang membedakan kita dengan binatang gitu. Jadi keutamaan dalam berpikir secara rasional gitu, berpikir secara logis, berpikir dengan tidak terburu-buru, itu adalah menjadi sumber untuk menyadari bahwa kita itu harus hidup selaras dengan alam gitu. Jadi karena kita memakai logika rasional dan berpikir dengan rasional tadi, maka disitulah kemudian kita diajarkan untuk terkoneksi gitu ya, terkoneksi satu sama lain gitu, bahkan dengan peristiwa apapun di dalam kehidupan ini. Jadi di dalam ajaran stoicisme itu gitu, suatu peristiwa itu diandaikan sebagai jaring raksasa gitu ya, jaring raksasa yang kemudian jaring-jaring inilah yang mengumpulkan peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita gitu, yang menjadikan itulah kita bagaimana kehidupan itu selaras dengan alam itu. Jadi misalkan dicontohkan dalam buku ini gitu ya, Henry Manampiring menganalogikan gitu. Jadi ada ketika seekor kucing gitu ya, seekor kucing ini kemudian mengeluarkan kotorannya di jalan gitu. Lalu tanpa sadar ketika ada seseorang yang berjalan yang kemudian sedang main HP dan menstalking banyak hal itu termasuk mantannya misalnya ya. Lalu kemudian dia menginjak kotoran itu gitu. Nah, kenapa
kucing ini membuang kotorannya di situ gitu. Ini bukan suatu kebetulan kalau menurut orang-orang Stoa gitu, atau pemikiran Stoicisme ini. Tapi karena pada saat itu si kucing ini merasa bahwa dia ingin membuang kotoran, lalu dia melihat ada satu tempat yang kira-kira membuat dia nyaman untuk eh, mengeluarkan kotoran di situ. Lalu tanpa sengaja kita menginjak itu gitu. Lalu kemudian itulah yang dinamakan suatu rangkaian peristiwa alam tadi gitu. Jadi bagaimana kita harus menerima suatu rangkaian alam tadi itu sebagai bentuk eh, bagaimana kita itu berpikir bersama gitu ya, berpikir bersama seperti mengalirnya suatu peristiwa-peristiwa di alam tadi itu. Jadi ketika kita marah pada peristiwa itu, maka disitulah kita disebut oleh orang-orang Stoa adalah kesia-siaan gitu. Jadi marah pada sesuatu yang menjadi rangkaian peristiwa alam itu membuat kita tidak tidak apa ya namanya, tidak begitu produktif itu. Karena kalaupun misalnya kucing ini menggunakan nalarnya, ya pasti mungkin dia akan mengeluarkan kotorannya di toilet-toilet umum misalnya gitu. Tapi sayangnya itulah. Nah, makanya kita sering marah-marah kepada hal yang tidak rasional tadi itu. Itu adalah keterkaitan bagaimana juga kita harus berpikir menggunakan akal dan rasional seperti yang dikatakan di awal tadi. Jadi Seneca di dalam buku ini menulis something are up to us, something are not up to us gitu. Jadi ada hal-hal yang di dalam kendali kita, juga ada hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi salah satu prinsip yang fundamental di dalam filsafat stoik ini, bagaimana pembagian hal-hal yang ada di dalam kendali kita dan hal-hal di luar kendali kita itu bisa dibedakan gitu. Nah, hal-hal yang di dalam kendali kita itu adalah apa sih misalnya gitu. Jadi hal-hal yang di dalam kendali kita itu berupa judgement kita, itu opini kita, persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita gitu. Atau segala sesuatu yang itu adalah merupakan bagian dari pikiran dan tindakan kita gitu. Nah, itulah yang dimaksud di dalam dikotomi kendali yang ada di dalam kendali kita. Sedangkan hal-hal yang di luar kendali kita adalah seperti tindakan orang lain, persepsi orang lain, popularitas kita, lalu kesehatan kita, kekayaan, dan ya sederhananya kondisi di mana itu tidak bisa kita kendalikan gitu lah. Dan banyak contoh hal ya yang bisa kita relevansikan di sekarang ini yang mungkin tidak ada di pada saat zaman-zaman Stoa itu gitu. Mungkin naik turunnya harga saham misalnya, atau harga apapun di pasaran sana gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian bagaimana orang-orang Stoa itu mengajarkan kamu harus mengubah emosi negatif ini menjadi suatu emosi positif itu. Maka kemudian Epictetus di dalam buku ini mengatakan bahwa sumber-sumber gitu ya, sumber-sumber dari segala keresahan, dari segala kekhawatiran kita itu ada di dalam pikiran kita gitu, dan bukan peristiwa di luar kita. Jadi artinya bahwa segala peristiwa yang terjadi itu sebenarnya peristiwa ini bersifatnya netral gitu ya. Jadi tidak ada suatu peristiwa itu yang seakan-akan peristiwa ini bermuatan positif itu, peristiwa ini bermuatan negatif gitu. Jadi misalnya pernikahan adalah sesuatu yang positif, kemudian atau kelahiran adalah sesuatu yang positif, kematian adalah sesuatu yang negatif, perpisahan adalah sesuatu yang negatif, dan sebagainya gitu. Tapi justru kita seringkali memahami peristiwa ini gitu. Memahami peristiwa ini dengan memunculkan judgement otomatis gitu. Jadi ada semacam keutamaan kita untuk menjustifikasi peristiwa itu sebagai sesuatu hal yang negatif itu. Misalnya dianalogikan di dalam buku ini bahwa ketika kita terjebak dalam suatu kemacetan gitu ya, di jalanan, kemudian sangat sumpek, panas, dan kita tidak bisa sampai tujuan dengan cepat, maka pada saat peristiwa itu seringkali kita memunculkan judgement otomatis tadi gitu, dimana judgement otomatis ini adalah sesuatu yang membuat kita memunculkan emosi yang negatif gitu.
Padahal gitu, kalau kita periksa misalnya ya, kalau kita periksa suatu kemacetan ini sebenarnya bukan peristiwa yang otomatis akan menjadi negatif itu. Karena misalkan kita kemudian bisa untuk mendengarkan musik lebih dalam itu, atau menyelesaikan bacaan kita di dalam buku, atau kemudian ketika pada saat bersama pasangan kita, kita akan terjebak di dalam nostalgia dan membicarakan hal-hal atau kenangan yang pernah kita lalui, dan itu akan membuat hubungan kita semakin harmonis gitu. STAR ini adalah sebuah akronim gitu ya, sebuah akronim di mana S itu diartikan sebagai stop. Stop ini artinya berhenti itu. Berhenti dalam artian bahwa ketika kita merasakan emosi negatif tadi, jadi secara sadar kita itu harus berhenti dulu gitu. Jangan kemudian kita terus larut dalam perasaan tersebut. Itulah fungsi stop tadi atau berhenti tadi gitu. Kemudian setelah kita berhasil untuk berhenti dan tidak larut dalam perasaan emosi negatif tersebut, baru langkah kedua yang kita harus lakukan adalah think and assess gitu. Jadi setelah kita berhenti sejenak, kemudian kita bisa aktif berpikir dan memaksakan diri untuk bagaimana kita berpikir secara rasional mungkin itu. Kemudian barulah kita mulai menilai atau assess tadi itu gitu. Apakah emosi yang muncul di awal tadi adalah sesuatu yang terjadi karena ada di dalam kendali kita, atau itu di luar kendali kita justru. Nah, setelah langkah untuk menilai itu, baru kemudian kita masuk ke tahap respon gitu. Jadi respon ini adalah eh, kegiatan ketika kita sudah menggunakan nalar tadi gitu. Barulah kita merespon apa yang akan kita berikan gitu. Jadi karena kita telah memikirkannya baik-baik, maka yang diharapkan respon kita juga sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan dalam stoicisme yang tadi itu, yang adil, yang berani, yang bijak, yang bisa menahan diri gitu. Jadi itulah langkah-langkah start tadi gitu ya. Stop, think and assess, kemudian respon gitu. Apakah kemudian dari hal ini stoicisme tidak apa namanya? Tidak mengakomodir emosi negatif? Tidak juga gitu. Jadi stoicisme ini tidak menganggap bahwa emosi itu berjalan terpisah dengan nalar gitu. Akan tetapi ketika ini adalah suatu emosi negatif, maka emosi ini dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio kita yang keliru gitu. Jadi kenapa ada emosi negatif? Karena kita keliru menggunakan nalar atau rasio kita. Tips ini sederhananya bagaimana kita itu diajarkan untuk bisa membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi di dalam diri kita gitu. Terdengar seperti apa namanya, memvalidasi negatif thinking begitu, tapi sebenarnya tidak begitu. Jadi menurut stoicisme gitu ya, memulai hari dengan membayangkan hal buruk yang terjadi kepada kita itu adalah sebuah tips agar kemudian kita dapat menjalankan hari kita itu dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan segala sesuatu untuk memulainya gitu. Jadi praktek ini ada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak enak atau tidak terduga yang akan terjadi kepada kehidupan kita gitu. Misalkan suatu hari kita ingin keluar misalnya, keluar lalu dari awal kita membayangkan mungkin ban motor kita atau ban mobil kita akan pecah. Maka kemudian hal yang pertama kita lakukan pasti kita akan mengecek kembali ya kondisi kendaraan kita. Apakah bannya masih prima gitu, atau kita telah mempersiapkan ban cadangan gitu, atau misalkan sebelum kita berangkat kita telah membuat atau membayangkan hal-hal buruk lainnya yang menimpa pada kita, misalnya kita takut untuk kehujanan, maka kemudian otomatis kita akan mempersiapkan jas hujan kita gitu ya sebelum berangkat gitu. Jadi sebenarnya ini bukan negative thinking, tapi bagaimana kita diajarkan untuk memulai hari itu dengan segala persiapan yang matang gitu.
Jadi praktek ini kerjanya yang dijelaskan di dalam buku ini oleh penulis mirip dengan cara kerja imunisasi gitu. Jadi dalam imunisasi kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan kita itu bisa mempersiapkan diri untuk melawan kuman-kuman yang sesungguhnya jika datang gitu. Jadi dengan menstimulasikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi pada kita, maka kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika itu memang terjadi. Jadi Amor Fati ini seringkali kita dengar di judul-judul novel gitu atau di buku-buku lainnya, terutama buku-buku filsafatnya Nietzsche ya itu. Jadi memang Nietzsche yang pertama kali untuk mengusung konsep Amor Fati ini. Jadi katanya Nietzsche, formula untuk keagungan atau greatness manusia adalah Amor Fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak sepanjang keabadian. Jadi tidak hanya sekedar menanggung yang memang harus dijalani, tapi bagaimana mencintainya. Itu yang ditulis oleh Nietzsche. Jadi Amor Fati ini dalam bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi love of fate gitu, atau mencintai takdir. Amor Fati ini mengajarkan kita bahwa hal yang terjadi di dalam hidup kita seburuk apapun itu, kita harus mencintainya gitu. Sebab hanya dengan mencintai hidup atau mencintai takdir inilah yang membuat kita itu lebih dewasa untuk menjalani kehidupan. Lalu kita bisa tertawa dan menikmati nasib-nasib buruk yang terjadi kepada kita gitu. Dan nasib buruk ini adalah suatu hal yang bisa membuat kita untuk terus kemudian menjadi semangat gitu ya, untuk bagaimana menjadi manusia yang tangguh, yang tidak hanya ingin enaknya saja gitu, hanya ingin menerima nasib baik saja gitu. Jadi Amor Fati itu mengajarkan kita bahwa kita juga selain menerima hal buruk, kita juga selain kita menerima hal-hal baik, maka kita juga harus menerima hal-hal buruk. Jadi stoicisme ini melihat bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena kematian sendiri merupakan bagian dari alam atau nature tadi. Jika dianjurkan untuk hidup selaras dengan alam agar bisa bahagia, maka kematian sebagai rangkaian peristiwa atau bagian dari alam itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Jadi segala ketakutan manusia tentang kematian itu bukanlah karena kematian itu menakutkan gitu, tapi bagaimana manusia terpengaruhi oleh judgement otomatis tadi, bahwa kematian selalu dikontaminasikan dengan hal-hal yang gelap gitu ya, yang dark, yang neraka gitu. Sehingga reaksi kita terhadap kematian pun itu menjadi seringkali negatif gitu. Padahal kalau kita periksa misalnya berkaitan dengan ini sejak dulu, memang manusia itu terobsesi untuk hidup yang panjang gitu ya. Tapi di dalam stoicisme ini mengajarkan bahwa bukanlah perkara panjang atau pendeknya hidup ya, tapi bagaimana kualitas hidup itu yang kita jalani, itulah yang terutama harus kita praktekkan gitu. Jadi percuma kita diberikan umur 100 tahun, 200 tahun, atau 300 tahun gitu misalnya. Tapi kita hanya cemas gitu. Kita hanya mengisi umur panjang itu dengan merasakan kecemasan itu, merasakan khawatir, merasakan iri, merasakan marah gitu. Lalu sibuk kemudian mengejar hal-hal di luar kendali kita itu. Dan kalau di zaman sekarang ini seringkali kita hidup berdasarkan standar orang lain gitu, dan itu yang membuat kita sangat-sangat tidak bahagia. Lalu kemudian stoicisme mengajarkan bahwa ada 3 disiplin yang menjadi intisari atau dasar dari way of life stoicisme ini. Yang pertama disiplin of desire atau disiplin keinginan.
Jadi disiplin ini mengajarkan pada kita bahwa kita semua harus bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita itu, ambisi-ambisi kita dengan cara kita benar-benar mengetahui gitu ya, mengetahui prinsip dikotomi kendali tadi gitu. Sehingga kemudian kita tidak di bumi hanguskan oleh sesuatu yang bersifat di luar kendali kita yang tidak bisa kita jangkau tadi itu. Itu yang pertama. Kemudian disiplin of action itu atau disiplin tindakan. Disiplin ini mengajarkan kita untuk bagaimana sebagai manusia yang memiliki nalar rasio tadi, yang kemudian berkoneksi dengan manusia atau makhluk sosial lainnya, itu membuat kita tidak memperlakukan mereka dengan baik itu. Karena sebagai fungsi kesatuan dari eh, hidup selaras dengan alam tadi, maka kita harus melihat manusia lain itu adalah sebagai diri kita sendiri gitu. Sehingga kita tidak ingin memperlakukan orang lain dengan buruk gitu. Kemudian yang ketiga ada disiplin of judgment gitu. Ini berkaitan dengan bagaimana kita tidak boleh atau harus disiplin terhadap opini dan persepsi kita terhadap orang lain atau terhadap peristiwa yang menimpa kita pada saat ini gitu. Karena balik lagi seperti tadi bahwa sebenarnya peristiwa itu bersifat netral tadi. Bagaimana kemudian persepsi kita, opini kita terhadap peristiwa itulah yang menjadi penentu baik atau buruknya peristiwa yang terjadi itu. Yang juga menjadi menarik di bagian akhir buku-buku ini adalah bahwa para filsuf Stoa ini sebenarnya tidak terlalu suka ya menyebut diri mereka dengan Stoa atau astoik gitu. Sebab bagi mereka untuk mencapai astoa ini atau sang bijak ini itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kesempurnaan dan mencapai level yang sangat tinggi gitu. Yang kira-kira mereka sudah benar-benar tidak dapat diganggu lagi dengan hal-hal eksternal atau di luar kendali mereka. Jadi sosok sang bijak ini dianggap tidak akan pernah ada gitu orang yang bisa mencapainya. Walaupun sebagian lain beberapa filsuf Stoa juga mengatakan bahwa Socrates telah berhasil mencapainya gitu. Namun para filsuf sebagian yang juga mendalami Stoa tidak merasa bahwa Socrates telah mencapai level itu gitu. Maka istilah yang akhirnya mereka gunakan adalah prokopton gitu. Prokopton itu di dalam bahasa Yunani sering diterjemahkan sebagai progresor. Progresor ini adalah orang-orang atau para filsuf yang berusaha menjadi lebih baik gitu. Jadi ini menggambarkan bahwa stoicisme ini adalah sesuatu yang digunakan sebagai perjalanan hidup itu, yang berkelanjutan, yang berkontinu gitu, sehingga manusia kemudian tidak akan bisa mencapai level sang bijak tadi jika tidak terus berupaya untuk melatih diri mereka mendisiplinkan diri dengan prinsip-prinsip stoicisme tadi gitu. Jadi stoicisme ini sebenarnya bukan filsafat yang instan begitu ya, tapi filsafat yang harus dipelajari secara terus-menerus dan dipraktekkan gitu. Oke, teman-teman, itulah ulasan singkat dari saya mengenai buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring ini. Jadi buku ini dalam pengalaman atau perjalanan kehidupan pribadi saya sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi buku ini adalah salah satu buku turning point saya dalam melihat realitas kehidupan gitu, dalam menyikapi berbagai masalah yang menempa dalam hidup saya. Sebagai seorang pemuda yang sedang terjebak di fase-fase quarter life crisis gitu, yang juga sering mungkin teman-teman lain juga sedang hadapi sekarang gitu. Karena buku ini memang mengajarkan kita untuk bagaimana kemudian kebahagiaan sejati itu harus muncul dari dalam kita gitu, bukan tentang dari luar dari diri kita. Karena ketika kita terus memaksa untuk mencari kebahagiaan di luar kendali kita, maka yang kita kemudian ketemui adalah kesengsaraan dan
standar-standar yang ditetapkan oleh orang lain gitu ya. Yang itu sebenarnya bukan bagian dari sesuatu yang harus kita capai gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terus dukung channel Alam Tara agar kita terus bisa membuat hal-hal yang akan mengedukasi teman-teman bersama. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di baper atau bahas pemikiran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.